Pelatihan di Akademi Lebar Dragon jauh lebih keras dari yang kamu bayangkan, bahkan siswa termuda pun menjalani latihan tanpa ampun. Saat ini mereka semua memegang beban berat sambil berlatih teknik pernapasan. Berusaha bertahan selama mungkin, sebagian besar dari mereka berjuang dengan keras. Hanya beberapa yang berhasil bertahan, tapi satu anak laki-laki jelas menonjol. Dia tidak hanya memegang beban yang sama dengan yang lain, dia memiliki batu besar yang ditumpuk di atasnya. Bahkan instruktur pun terkejut dengan kekuatan dan ketahanannya. Yang tidak mereka tahu adalah bahwa anak ini adalah yang terlahir kembali. Manusia terkuat di bumi, pendiri keluarga Lebar Dragon, bahkan dia akhirnya mati ketika waktunya tiba. Tapi itu bukan akhir, dia membuka matanya di tubuh barunya, tubuh seorang bayi. Fakta itu mengejutkannya bahwa dia adalah bayi. Ada bayi-bayi lain yang hadir juga dari pengamatannya. Dia menyimpulkan bahwa dia pasti terlahir kembali ke dalam keluarga Lebar Dragon sekali lagi karena mereka semua tinggal di gedung terpisah. Tepat saat itu datanglah pelayan Eldritch dengan troli berisi cairan merah aneh. Di antara mereka ada Goblin yang kehadirannya segera menimbulkan kecurigaan sang pahlawan. Para pelayan pertama-tama memaksa Goblin itu meminum cairan tersebut, menyebabkan makhluk itu merasakan sakit yang luar biasa. Sebelum akhirnya meledak menjadi kekacauan berdarah, tes ini menunjukkan bahwa konsentrasi sihir dalam cairan itu cukup tinggi, titik manis yang sempurna. Para pelayan segera mulai memberi cairan merah aneh yang diencerkan itu kepada semua orang. Sang pahlawan tidak benar-benar memahami situasinya. Dan saat gilirannya tiba, dia menyadari bahwa cairan itu bukan susu, tapi sesuatu yang melimpah dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Ini adalah darah naga kuno dan mereka memaksa mereka untuk meminumnya. Secara naluriah dia merasa perlu untuk meludahkannya. Dan dia sudah menelan sedikit seperti yang dilakukan bayi-bayi lain. Dia perlu melakukan hal yang sama dan meludahkan cairan itu sebelum dia meledak, tapi dia kembali memikirkan pilihannya. Dan memutuskan untuk menyerap semua kekuatan sihir ini yang akan membantunya mencapai puncak sejati seni bela diri. Dia bahkan mungkin mengejutkan dirinya yang dulu dengan pemikiran itu, dia meminum semua cairan itu. Sambil mengklaim bahwa mereka seharusnya tidak pernah meremehkan Giltes Eldragon, dia menyerap semua kekuatan sumber sejati dari naga kuno. Untuk mencapai puncak seni bela diri yang tidak pernah bisa dia raih di kehidupan sebelumnya. Para pelayan terkejut bahwa dia bisa menyerap cairan itu dengan tenang, tapi mereka memilih untuk mengabaikannya karena hasilnya menguntungkan mereka. Bayi-bayi lain tampaknya juga selamat, tapi momen ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Seperti yang diharapkan dari tubuh seorang bayi, rasa kantuk yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya. 7 tahun kemudian, anak yang dulunya dikenal sebagai Giltes Eldragon kini berganti nama menjadi Zig Eldragon Lebar Dragon. Dia berlatih tanpa henti. Dan dia bisa merasakan betapa megahnya tubuhnya kini, semua ini berkat darah naga kuno yang mengalir di dalam dirinya. Sumber kekuatan ini ada di semua makhluk hidup. Tetapi darah naga kuno yang dikonsumsi Zig Eldragon dan bayi-bayi lainnya mengandung sejumlah besar dua kekuatan sumber yang berbeda. Mereka yang menyerap bahkan sedikit dari cairan ini mendapatkan tubuh yang jauh lebih unggul dibandingkan manusia biasa sayangnya. Yang menguntungkan baginya, sang pahlawan yang dipandu oleh naga-naga ilahi. Terhadap kekuatan sumber yang telah ia serap di kehidupan sebelumnya, menyerap setiap tetes dari kekuatan unik naga kuno itu. Ia mengalami transformasi yang begitu mengagumkan sehingga bahkan ia sulit untuk mempercayainya. Secara logika, ia seharusnya sudah mencapai setidaknya 4 bintang sekarang. 1 bintang adalah kekuatan sumber yang benar-benar terkompresi. Terbentuk ketika seseorang membayangkan tubuh mereka sebagai sebuah alam semesta dan membiarkan sebuah bintang mengapung di dalamnya. Namun, setiap bintang tambahan menjadi semakin sulit untuk dibentuk dan semakin banyak bintang yang dimiliki seseorang. Semakin besar kekuatan mereka, sang pahlawan telah mencapai peringkat tak tertandingi 10 bintang. Dengan satu-satunya di dunia yang pernah melakukannya, sudah 7 tahun sejak ia dilahirkan kembali. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya tidak pernah muncul. Dilahirkan kembali ribuan tahun ke masa depan mengejutkannya. Tetapi yang lebih mengganggunya adalah kenyataan era ini 1000 tahun kemudian. Dunia telah menjadi tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Bukankah itu 2025? Secara singkat, contoh paling jelas dari ini adalah ritual ujian naga. Hanya bayi-bayi yang selamat yang diizinkan untuk dilatih sebagai pejuang keluarga El Naga selama bertahun-tahun ini. Tidak ada satu rintangan pun yang mampu menghalangi jalan sang pahlawan. Zig Eldragon mencoba menyelidiki pelatihan tempur di keluarganya. Tetapi para pelayan tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Lebih tepatnya mereka tidak diizinkan untuk berbicara. Pelayan yang ia ajak bicara adalah seorang petarung bintang 3 yang cukup untuk pelatihan tempur dasar. Ia merasa lelah setelah interaksi yang minim ini meskipun sudah tinggal bersama selama 7 tahun. Kemudian ia pergi ke hutan dan memakan ramuan beracun sebagai bagian dari latihannya. Ia pertama kali merasakan kehadiran seseorang dan melihat seekor babi hutan marah dengan kabut hitam di sekelilingnya. Yang tidak ada 1000 tahun yang lalu. Segera setelah itu, mereka terlibat pertarungan dan ia menghantam babi itu dengan pukulan yang kuat. Kerusakannya tampak mengejutkan dari seseorang di levelnya 1 bintang. Tetapi kualitas 1 bintang yang benar-benar penting, sang pahlawan pergi dengan membawa babi dan memutuskan untuk memulai perjalanan. Tanpa ia sadari, seorang pria aneh telah bersembunyi di dekatnya. Ia menyaksikan pertarungan itu. Dan segera menyadari bahwa Zig Eldragon bukanlah anak biasa. Tidak hanya Zig Eldragon mengalahkan babi itu dengan mudah.
Tetapi ia juga merasakan kehadiran pria itu, namun sebagai anak kepala keluarga, Zeke Eldragon tidak diizinkan untuk pergi dengan bebas dan tetap berada di bawah pengawasan ketat. Orang asing itu mulai tertarik padanya, kemudian sang pahlawan mendengar sekelompok pejuang membahas sesuatu. Ia memasuki ruangan dan menanyakan minat mereka, yang dijelaskan bahwa mereka datang untuk mengambil Zeke Eldragon. Dan dia harus mengikuti ujian yang membuat sang pahlawan marah. Dia mengira dia sudah kembali ke keluarga utama tapi mereka membawanya ke sarang naga untuk ujian. Ini adalah lembaga pendidikan eksklusif milik keluarga naga yang mereka dirikan selama milenium itu. Setiap orang yang lahir dalam keluarga ini harus mendaftar di akademi ini pada usia 7 tahun. Dan hari ini adalah hari ujian masuk dan sang pahlawan belum diajari satu hal pun. Sang pahlawan memegang kepalanya mengetahui bahwa ujian ini wajib. Zeke Eldragon muncul dengan jelas kelelahan. Mendorong seorang anak bernama Langus dari desa Old Scale untuk menyela dan berbicara dengannya. Zeke Eldragon awalnya menganggap Langus pemalu tapi dia segera menyadari bahwa anak itu memiliki keberanian. Di balik penampilan gugupnya, Zeke Eldragon memperkenalkan dirinya sebagai balasan. Saat sang pahlawan menjelaskan kekhawatirannya terhadap ujian karena dia tidak tahu apa isi ujian itu, Langus terkejut sebelum percakapan bisa berlanjut. Reten dari desa Orskell memanggil Langus dan mulai mengganggunya. Dia berteriak mengejek memberitahu Langus bahwa seharusnya dia tetap di rumah. Karena seseorang sepertinya tidak akan pernah bisa masuk akademi karena ayahnya hanyalah naga palsu. Keluarga lebar naga mengikuti hierarki ketat yang ditetapkan oleh manajer absolut. Naga yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai pemula. Naga muda dikenal sebagai prajurit biasa. Naga dewasa termasuk dalam kelas kapten dan naga tua menduduki peringkat tertinggi sebagai tetua atau eksekutif. Di bagian paling bawah adalah naga palsu, mereka yang gagal masuk sarang naga atau tidak bisa lulus. Individu-individu ini diberi label sebagai tiruan. Tapi Langus ingin menghapus label naga palsu dari keluarganya. Sang pahlawan berbicara mendukung temannya bahwa dia setidaknya pantas mendapatkan kesempatan untuk mencoba. Itu membuat para pengganggu semakin marah dan mereka mulai mencemooh tentang orang malang itu. Tapi Zeke Eldragon terus membela teman barunya. Segera, penguji naga dewasa mengumumkan bahwa ujian sekarang akan dimulai di mana semua pelamar harus mengambil nomor setelah pendaftaran. Dan melanjutkan ke gerbang kedua dengan disiplin. Langus menyarankan sang pahlawan untuk mundur jika dia tidak yakin tentang ujian atau kurang kemampuan tapi dia tampak percaya diri. Meskipun dia tidak tahu isi ujian, ujian pertama adalah menggaruk batu. Dan siapa yang berhasil melakukannya akan lulus ujian hanya jika senjata dapat digunakan. Atau individu dapat menggunakan tangan kosong. Siswa memiliki 3 percobaan. Zeke Eldragon menganggap ujian ini terlalu ringan yang mengejutkan temannya. Karena dia mengira ujian akan berada pada tingkat yang menakutkan, ujian dimulai dan Langus mulai panik. Sementara anak kita duduk tenang, batu yang digunakan dalam ujian memiliki sifat regeneratif. Memungkinkan untuk memperbaiki kerusakan kecil hampir seketika. Selain itu, setiap serangan yang didorong murni oleh kekuatan kasar dipantulkan kembali dengan ratusan kali dampak aslinya. Jelas Langus bahwa seseorang harus dengan benar mengalirkan kekuatan sumber eter dalam tubuh saat melakukan serangan untuk meninggalkan goresan. Sang pahlawan memahami bahwa kualitas ini lebih kepada pengelolaan kekuatan sumber eter daripada keterampilan bela diri. Kebanyakan siswa tampaknya bisa lulus ujian, termasuk para pembuli. Ada diskualifikasi berturut-turut dari siswa yang sedang berlangsung. Akhirnya saatnya untuk menguji sang pahlawan dan dia menolak untuk mengambil senjata apapun. Mereka bertanya kepada sang pahlawan apakah dia yakin pergi dengan tangan kosong. Yang dia setujui, semua orang mulai mendiskusikannya, berpikir dia pada akhirnya akan gagal ujian. Sementara Langus khawatir tentangnya. Saat ujian dimulai, sang pahlawan dengan hati-hati menganalisis batu tersebut. Tiba-tiba dia mengangkat tinjunya dan dengan menggunakan seluruh kekuatannya, dia menghancurkan batu regenerasi ini dengan teknik tempur Dragon Slayer-nya. Karena hasilnya tidak terduga bagi mereka, Langus dipenuhi dengan kebahagiaan murni disertai kejutan. Berdiri di dekatnya, penguji menyipitkan matanya, bertanya-tanya apakah sang pahlawan mungkin adalah anak haram dari keluarga yang kuat setelah semua. Hanya para pejuang peringkat 4 atau 5 bintang yang mampu melakukan hal seperti itu. Sebagai hadiah, sang pahlawan diberikan ramuan hijau. Meskipun dia tidak yakin akan maknanya, kemudian Langus menjelaskan kepadanya bahwa dia mendapatkan ramuan penyembuh dari kelas normal. Zeke Eldragon bertanya-tanya apakah ini bisa menjadi elixir. Ramuan yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat langka, mengandung herba unik dengan inti elixir murni, dan dari makhluk ilahi dan hantu yang sangat sulit ditemukan. Ramuan ini menyembuhkan baik luka lama maupun luka baru sambil secara dramatis meningkatkan eter seseorang. Karena bahan-bahannya yang langka, sangat sulit untuk disuling, dan hampir tidak pernah muncul di pasar. Langus menambahkan bahwa ramuan yang diproduksi oleh House Dragon jauh melampaui yang dijual di toko biasa. Sang pahlawan merasa terkejut sementara temannya terus memujinya. Dengan itu, para pembuli juga lulus ujian dan kini giliran Langus. Dia memilih untuk menggores batu dengan pedang dan gagal melakukannya. Ini adalah percobaan terakhirnya dan para pembuli sudah mulai menghinanya. Menyebutkan betapa diharapkannya dari seorang setengah naga. Zeke Eldragon kemudian menyarankan dia untuk menggunakan tombak alih-alih pedang. Yang tidak cocok baginya karena dia kesulitan membuat goresan dengan itu. Semua orang tertawa padanya karena kelemahannya. Tetapi sang pahlawan menyelamatkan temannya dengan membuatnya mengganti senjatanya menjadi tombak. Tapi dia tidak pernah menyerah dan membesarkannya.
Jadi sekarang dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa mereka salah. Tapi dia tidak yakin bagaimana cara menggunakan tombak dengan benar. Zeke Eldragon menyarankan agar dia menusukkan langsung tanpa berpikir terlalu keras. Mustahil bagi seseorang untuk menusukkan tombak langsung dan merusak generasi batu kami yang memegang tombak untuk pertama kalinya. Tapi dia seharusnya tidak menghakimi dirinya sendiri tanpa mencoba. Mereka baru saja bertemu hari ini, tapi karena sang pahlawan percaya Lang sepenuh hati, maka dia juga ingin melakukan hal yang sama tanpa membuang waktu, langsung menusukkan tombak ke batu. Dan merasa seolah itu adalah bagian dari tubuhnya sejak awal. Untuk kejutan mereka, dia tidak hanya menggores batu, tetapi menembusnya. Nick Eldragon sangat terkesan dan bersorak untuknya. Dan inilah cara dia lulus ujian yang bahkan tidak bisa dia percayai sendiri. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya sementara para pengganggu semua tegang. Dengan ini, ujian selesai dan upacara penerimaan dimulai. Zeke Eldragon bertanya-tanya apakah hanya ada satu ujian. Tetapi temannya menjelaskan bahwa mungkin ada ujian lain setelah penerimaan mereka. Kepala keluarga lebar Dragon masuk. Untuk memberikan kata-kata selamat kepada mereka, Zeke Eldragon mengomentari wajah suram kepala keluarga. Sementara Langus berusaha membuatnya diam. Di sana Zeke Eldragon bertemu dengan kekuatan keluarga lebar Dragon saat ini. Dengan cukup banyak tingkat 6 bintang di antara mereka yang tampaknya merupakan kekuatan yang layak. Auza Eldragon adalah kepala keluarga yang tampaknya berada di tingkat 8 bintang. Tingkat awal ini hampir tidak ada belasan di seluruh dunia 1000 tahun yang lalu. Zeke Eldragon tampaknya memiliki kebencian terhadap ayahnya sendiri. Di sana muncul kata-kata dari Auza Eldragon yang menyarankan untuk menjadi daging dan darah Auza Eldragon. Auranya begitu kuat sehingga para siswa jarang bisa bernapas. Semua orang tertekan oleh tekanan kuatnya. Sang pahlawan menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan di hadapannya. Tepat saat itu, seorang naga tua memuji kata-kata penuh kasih Tuan, mengklaim bahwa semua ini hanyalah masalah kata-kata. Sementara semua orang merasa lega dengan perubahan suasana, segera salah satu prajurit memberitahu mereka bahwa penugasan asrama sekarang akan diumumkan dan mereka yang dipanggil harus bergerak segera. Zeke Eldragon penasaran apakah mereka tidak akan pergi ke tempat yang sama, di mana temannya menjelaskan bahwa ada 4 asrama di sarang naga. Siswa yang diizinkan masuk ke gedung ditugaskan ke salah satu dari 4 asrama, timur, barat, utara, dan selatan. Zeke Eldragon telah ditugaskan ke asrama timur sarang naga. Dia menjelajahi dalam asrama berjuang untuk menemukan kamarnya, dan akhirnya sampai dan menyapa dengan hangat teman sekamarnya yang mengejutkan. Dia memiliki Lindsay sebagai teman sekamar barunya dan mereka berdua tampak bahagia. Zeke Eldragon tampaknya tidak memiliki rencana untuk hari ini. Dan temannya memberitahu bahwa pelatihan akan dimulai besok karena sang pahlawan tidak tahu tentang hal itu. Dan tidak memperhatikan pengumuman, temannya memarahinya. Sang pahlawan berencana untuk meninggalkan tempat membosankan ini dan pergi berlibur, tapi regenerasinya terhenti. Bagian penyembuhan dan memperingatkan hal-hal menarik yang muncul di jalannya. Jadi sekarang, tetap bersama lebar Dragon House sedikit lebih lama tidak terdengar buruk baginya. 1 bulan telah berlalu, sekarang ada sesi pelatihan yang membantu mengajarkan napas naga. Dan metode ini dibuat oleh kepala ke-15 dari House Lebar Dragon. Beberapa siswa sudah menguasai teknik ini. Seperti Lika yang tampaknya terlihat seperti bintang kedua. Lalu ada Zeke Eldragon dengan keterampilan luar biasa dan tanpa pengajaran, yang membuat pelatih bertanya-tanya apakah dia mewarisi kekuatan kepala. Teknik napas Raja Naga dari sang pahlawan telah dimodifikasi dan diturunkan sebagai napas naga. Teknik-teknik ini adalah cara untuk menarik ether dari udara ke dalam tubuh dan menghitungnya yang dapat membantu meningkatkan ether seseorang. Seberapa baik mereka bekerja dipengaruhi oleh keterampilan pengguna. Dan inilah alasan setiap rumah bangsawan menyempurnakan gaya mereka sendiri dan menjaga teknik yang sudah jadi. Jika teknik ini hanya berfungsi saat berdiri diam, itu tidak berguna bagi sang pahlawan. Karena teknik napas Raja Naga sebelumnya memungkinkannya menggunakan ether saat bergerak, tanpa memecah napas dan efeknya sangat besar. Tetapi karena itu sulit, jadi hanya sedikit yang mewarisinya. Sang pahlawan menyederhanakannya agar siapapun bisa menggunakannya untuk memperkuat klan mereka. Tapi dia tidak pernah berpikir itu akan berevolusi dan bertahan bahkan setelah reinkarnasinya. Kemudian saat makan malam, Zeke Eldragon menyarankan Langus untuk makan atau dia tidak akan menjadi lebih kuat. Karena dia lemah dan perlu berlatih lebih keras. Sementara dia berpikir tentang bagaimana beberapa dari mereka terlatih dengan baik. Lika menyela sang pahlawan menyebutkan bahwa dia luar biasa sebelumnya. Langus menjadi sangat gugup dan memberitahunya bahwa dia adalah putri kepala. Dengan santai dia menyebutkan bahwa dia juga putra kepala. Terus menjawab pertanyaannya dengan bodoh sambil menyarankan Langus untuk makan makanan daripada melamun. Ini membuatnya bersemangat dan dia menawarkan untuk menjadikannya bawahannya karena sebagai anak haram. Dia butuh sekutu. Dia ingin dia membantunya menjadi kepala berikutnya dan sebagai imbalan. Dia akan memberinya imbalan yang besar, tapi dia dengan tenang menolak tawaran itu. Bahkan ketika dia mencoba menyuapnya dengan ramuan kepala, dia menolak. Lika bisa memproyeksikan eternya keluar dari tubuhnya, yang cukup mengesankan untuk dicapai di usianya. Dia dengan agresif memberitahu Lika bahwa dia tidak tertarik untuk menjadi kepala dan tidak akan melayani siapapun karena dia yang terkuat. Lika menawarkannya pertarungan dan semua orang menuju ke tempat pelatihan untuk menyaksikan pertarungan.
Zeke Eldragon menyadari bahwa situasinya menjadi serius sementara Langus memberitahunya bahwa dia bukan hanya putri Auza Eldragon, tetapi juga memiliki badai darah, salah satu dari 4 rumah besar yang mendukung Auza Eldragon. Seperti anak-anak lainnya, dia adalah seorang jenius dan pada usia 7 tahun, dia menguasai setiap bentuk dari rumahnya. Sayangnya ini baru bagi sang pahlawan karena dia hanya mengenalnya sebagai putri kepala. Tetapi dia tampak percaya diri dan ketidaktahuan justru membuatnya semakin bersemangat. Meskipun temannya terus bersikeras bahwa dia tidak memiliki peluang. Di depan Lika, kedua petarung sudah lebih dari siap. Zeke Eldragon menanyakan alasan mengapa dia memaksakan diri untuk melawannya. Itu karena dia ingin menjadi kepala berikutnya dengan mengalahkannya dan mengklaim kursi untuk membuatnya melayani di bawahnya. Ketika sang pahlawan tampak bingung tentang keluarganya sendiri, Lika bertanya apakah itu karena dia adalah seorang yang sah. Dan menjelaskan bahwa termasuk dirinya, ada 5 ahli waris yang bersaing untuk menjadi kepala berikutnya. Setiap orang membawa darah dari salah satu dari 4 rumah besar Eldraine kecuali dia, dan untuk mengamankan tempatnya, dia ingin mengalahkannya segera. Dengan itu dia mengayunkan pedangnya yang besar seolah-olah itu tidak ada apa-apanya. Tetapi sang pahlawan dengan mudah menghindari serangan itu. Serangannya semakin cepat, dan semua orang mengerti bahwa inilah yang dimaksud dengan menjadi anak kepala. Lika terus melemparkan serangannya sementara Zeke Eldragon terus menghindar tanpa mengeluarkan usaha. Langus juga terkejut, sang pahlawan memujinya atas gaya bertarungnya yang tak terduga. Tetapi dia memintanya untuk terus bertarung, dia melakukannya sesuai permintaan dan melayangkan pukulan yang menjatuhkannya. Bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya, yang dijawab oleh sang pahlawan, bahwa dia jauh lebih cepat daripada kebanyakan satu bintang yang pernah dia temui, tetapi pada akhirnya dia masih hanya satu bintang. Dia menjelaskan lebih lanjut bagaimana dia mengamati napasnya, kedutan ototnya, dan bentuk matanya untuk melacak gerakannya, dan sisanya hanya pengalaman. Lika tidak siap untuk menyerah dan kembali menyerangnya tetapi malah terjatuh. Dia terkesan bagaimana dia mengumpulkan kekuatan sumber yang sebenarnya di intinya untuk menahan pukulan itu ketika Langus mencoba untuk mengganggu. Zeke Eldragon menyarankan agar dia tetap mundur. Tepat saat itu wanita itu mencapai level 2 bintang. Yang tampak jelas dari auranya, pada level ini seseorang dapat memproyeksikan kekuatan sumber keluar tubuh. Dibentuk untuk seni bela diri dan proyeksi itu disebut aura menurutnya. Adalah sang pahlawan yang membantunya mencapai level 2 bintang, jadi sekarang dia tidak memiliki peluang. Dengan itu, dia melayangkan pukulan cepat dan kuat yang pada akhirnya tidak bisa dihindari sepenuhnya oleh sang pahlawan. Sekarang sang pahlawan menghadapi gaya seni pedang petir sejati yang berbeda, yang membuatnya semakin bersemangat. Lika menggunakan teknik grade petirnya dan serangan kilat petir. Pada awalnya sang pahlawan tampak menikmatinya. Hanya satu bintang yang membuat perbedaan sebesar ini antara mereka berdua. Gerakannya sederhana seperti sebelumnya, tapi saat dia bertransformasi menjadi level 2 bintang, seni pedang roh petir itu meledak dalam kekuatannya. Dia cepat, tapi sekarang dia lebih cepat. Dan yang aneh adalah jebakan petir di sekeliling tubuhnya, yang tidak mungkin dicapai 1000 tahun yang lalu. Sang pahlawan tidak bisa melakukan serangan balik karena dia ragu dengan kekuatan itu. Sang pahlawan sangat percaya diri, dia masih tersenyum dalam situasi seperti ini. Ini yang paling mengganggu lawannya. Dan dia terus melancarkan serangan petir ke arahnya. Meski sang pahlawan tetap berdiri tegak saat Lingxi bersikeras, Lika memutuskan untuk berhenti jika dia menyerah dan bersumpah setia padanya, karena sang pahlawan menolak. Dia mengklaim akan menggunakan setiap inci kekuatannya untuk mengakhiri pertarungan ini. Dengan itu muncullah roh petir. Teknik seni rahasia pertama petir surga dan sang pahlawan tergeletak tak berdaya di tanah. Pertandingan dinyatakan selesai, tapi mengejutkan mereka, Zeke Eldragon kembali berdiri, melancarkan serangan listrik yang membuat lawannya penasaran. Dia menjelaskan bagaimana dia sengaja menerima serangannya untuk mempelajarinya dan entah bagaimana dia bisa menggunakannya juga. Saat dia menerima serangan itu, dia terus menggunakan teknik pernapasan Raja Naga, yang bereaksi dengan energi petirnya, petir mulai terlahir di dalam tubuhnya, dan dia bisa mengendalikannya sendiri tanpa menyadari, dia tidak tahu banyak detailnya. Tapi menurutnya seluruh klan miliknya memiliki konstitusi khusus dan dia mendapatkan pelajaran berharga dengan menggabungkan kedua teknik itu. Di atas itu, berkat Lika, dia juga mencapai level 2 bintang. Dan pertarungan belum berakhir, Zeke Eldragon tampaknya mengalami sifat kekuatan yang luar biasa, dan segera akan mendapatkan pemahaman tentangnya. Linus tegang menyaksikan kekuatan sejati dari kepala, dan bahkan serangan petir Lika tidak mencapai sang pahlawan. Pertarungan masih berlangsung antara keduanya, dan setelah beberapa saat, sang pahlawan memutuskan untuk mengakhiri dengan menciptakan teknik baru, atau bentuk khusus, sementara lawannya terjebak dalam pikiran, dia memutuskan untuk mengambil alih dan menggunakan bentuk khususnya. Seni membunuh naga untuk melancarkan serangan dan menjatuhkannya dalam sekejap. Pertarungan itu sangat menarik. Dan Lika kini tidak percaya akan kekalahannya karena dia bahkan perlu melampaui saudaranya. Untuk menjadi kepala berikutnya, sang pahlawan terkesan dan memuji keterampilannya dengan senyuman. Dia bahkan memotivasi Lika untuk belajar hal-hal baru karena ini bukan yang terakhir dan dia harus melawannya lagi. Zeke Eldragon menawarkan Lika pertarungan lain di lain hari sementara dia menganggapnya sebagai individu yang tak terkalahkan.
Setelah beberapa jam di dalam Fisher Auza, Eldragon menahan naganya. Seni pertarungan bentuk pertama, sebuah kata mengganggunya. Melaporkan tentang putrinya yang telah mencapai level 2 bintang yang cukup mengagumkan di usianya. Dan pada saat kelulusan mereka, dia bisa mencapai level 4 atau bahkan 5 bintang. Tuan masih tidak terganggu dan memerintahkannya untuk tidak membuang-buang waktu. Dan berbicara padanya ketika dia bisa menggunakan bakatnya sendiri, prajurit itu memberitahunya bahwa dia baru saja kalah. Dan yang mengalahkannya adalah anaknya sendiri, Tuan Zik Eldragon. Balza mengerti karena ibunya juga memiliki bakat untuk bertarung, tetapi dia sudah lama pergi saat dia lahir. Jadi yang menarik adalah siapa yang bisa mengajarinya keterampilan cukup kuat untuk mengalahkan bintang 2. Tetapi dia diberitahu bahwa Tuan Zik Eldragon mencapai level ini sendiri tanpa pengajaran. Auza Eldragon memerintahkan untuk memulai ujian pertama yang prematur. Dan sebagian besar siswa bahkan belum mencapai level bintang pertama, tetapi menurutnya itu sama untuk setiap individu. Tidak peduli apakah mereka telah berlatih atau tidak, mereka yang tidak bisa bertahan dalam ujian pertama tidak memiliki masa depan. Dan dia menyatakan mereka tidak layak untuk Eldritch. Dia memerintahkan untuk memanggil Freya kembali untuk mengawasi dan melaksanakan ujian. Dan memintanya untuk mengawasi dengan cermat sepanjang hari berikutnya. Ada pelatihan biasa yang berlangsung tentang seni bertarung naga. Sang pahlawan sedang menguasai nafas naga ibuki yang dikembangkan oleh generasi ke-15 dan disebut sebagai seni bertarung. Tetapi pada dasarnya ini adalah teknik peningkatan tubuh yang dirancang dengan baik sehingga bahkan anak-anak bisa mempelajarinya dengan mudah. Langus bertanya padanya dan dia tidak berlatih. Tetapi sang pahlawan sudah menguasainya. Dia terkejut karena itu baru diajarkan beberapa jam yang lalu. Zik Eldragon memintanya untuk berbalik dan mengembangkan rute saluran untuk mentransfer energinya. Temannya terkesan dan berpikir bahwa pelatihan ini mungkin membosankan baginya karena dia sudah mengalahkan Lika. Teknik bertarung pembunuh naga adalah kekuatan yang luar biasa bersama dengan ikatan bentuk spasial dalam diri sang pahlawan. Dari pertarungan dengan Lika, dia percaya bahwa bentuk akhir juga ada, yang dapat membunuh naga ilahi itu sendiri. Zik Eldragon penasaran bagaimana teknik naga ini dapat ditangani. Karena sang pahlawan telah menguasai semua teknik seni bertarung naga, dia kembali ke pelatihan fisik biasa. Saat itu Langus meminta dia untuk memberikan pelatihan karena dia ingin menjadi lebih kuat. Dan sang pahlawan setuju karena dia menganggap temannya sebagai seseorang yang layak untuk diajari. Tidak lama kemudian, Lika juga memintanya untuk melatihnya karena cara dia mengalahkannya dalam pertarungan sebelumnya membuatnya ingin menjadi lebih kuat untuk mengejutkan saudaranya dan sang pahlawan itu sendiri. Zik Eldragon setuju untuk melatihnya juga tetapi bertanya apakah dia baik-baik saja. Karena lukanya seharusnya membuatnya terbaring selama sebulan. Tetapi karena dia telah menggunakan ramuan penyembuh. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jika tidak, dia harus beristirahat di tempat tidur selama sekitar sebulan. Lika kembali memastikan apakah dia baik-baik saja untuk melatihnya dan tidak membutuhkan waktu sendiri untuk berlatih. Protagonis siap untuk melatih bakat muda nanti. Dia bertanya pada Lika apakah dia baik-baik saja dilatih oleh orang yang mengalahkannya. Tapi dia siap melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat. Dan merebut kepemimpinan, sang pahlawan bertanya tentang alasan dia terobsesi dengan posisi ini. Yang dijelaskan olehnya bahwa jika dia tidak berhasil merebut kepemimpinan, menurut adat keluarga mereka, dia akan berakhir menikah dengan seseorang. Dalam kasus terbaik, dia akan menikah dengan sepupunya dan dalam kasus terburuk, itu akan menjadi orang asing. Sang pahlawan cukup marah dan kebenciannya meningkat karena memperlakukan orang seperti ternak. Tak lama kemudian pengumuman datang memberitahu tentang kedatangan instruktur baru, yang datang jauh-jauh untuk membimbing mereka meskipun jadwalnya padat. Jadi mereka menyarankan semua orang untuk bersyukur padanya. Freya masuk mengamati refleks Lika, aura tajam dan sempurna. Mereka memperkenalkannya sebagai Freya Winky, anggota Black Dragon Corps. Dia menyapa mereka semua dengan hangat dan mengenali Zik Eldragon, menanyakan reaksi tak terkejutnya. Sang pahlawan dengan percaya diri menyebutkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan menyebutkan keterampilan menariknya yang membuat Freya mengerti mengapa kepala sangat khawatir tentang anak ini. Sang pahlawan tertarik pada seni bela dirinya karena tidak ada suara bahkan dari sepatunya. Kemudian dia menyarankan semua orang untuk melewati ujiannya di mana mereka harus mengambil orbs kristal ini. Dan menghabiskan 1 bulan di Gunung Naga Beracun, rumah bagi banyak binatang berbisa, dan bahkan menyentuh 1 gulma beracun bisa membunuh siapapun dalam sekejap. Zik Eldragon pernah berlatih di sana di kehidupan sebelumnya. Jika orbs kristal mereka pecah atau hilang selama tugas, siswa itu akan langsung didiskualifikasi. Dan awalnya dikeluarkan dari akademi, dia menyarankan mereka untuk mengontrol pernapasan mereka. Dengan teknik napas naga dan selama mereka menjaga orb tetap utuh, mereka akan baik-baik saja tentang monster. Dia menyarankan untuk membunuh mereka atau tidak akan ada makanan untuk mereka. Untuk bertahan hidup selama sebulan, siswa masih memiliki 5 hari tersisa di mana mereka masing-masing dapat memilih dan mempelajari satu dari keluarga lebar dragon. Seni bela dasar dan bertahan hidup akan menjadi mudah bagi mereka setelah mereka mendapatkan gaya bertarung. Tetapi bagi mereka yang tidak berhasil berlatih dalam 5 hari ini, dia tidak bertanggung jawab. Anak-anak mengajukan pertanyaan polos tentang apakah dia akan membantu mereka dalam bahaya, tetapi seperti yang diharapkan dari keluarga lebar dragon, hanya yang kuat yang bertahan. Jadi jika seseorang tidak bisa menang, dia atau dia akan mati.
Kepanikan menyebar di antara siswa sementara sang pahlawan bertanya-tanya apakah keluarga ini telah berubah sebanyak ini. Saat itu Frey membagikan manual untuk setiap senjata sementara Langus kesulitan memilih senjatanya. Zeke Eldragon menyarankan dia untuk memilih tombak yang dia gunakan dalam ujian sebelumnya. Dia bahkan menyarankan Lika untuk memilih kapak yang akan menutupi kekurangannya. Setelah itu Frey menyarankan semua orang untuk berlatih seolah hidup mereka bergantung padanya atau mereka akan mati. Dia juga memberitahu bahwa selama ujian mereka, para senior akan mencoba mencuri orb mereka sebagai bagian dari tugas mereka. Tetapi karena hutan ini sangat besar, kemungkinan keduanya bertemu sangat jarang. Gelombang ketakutan menyebar di antara para siswa. Zeke Eldragon menyarankan mereka untuk membentuk tim jika mereka tidak bisa menghadapinya sendirian sementara dia memutuskan untuk pergi sendirian. Dia dengan santai mengundang mereka untuk makan sebelum latihan 5 hari kemudian akhirnya saatnya untuk ujian mereka. Saat mereka semua berkumpul untuk memasuki hutan, Langus dengan gugup berbicara bahwa waktu telah tiba. Sementara Lika mengangguk setuju. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar baik-baik saja bekerja di sampingnya. Dan membisikkan bahwa banyak yang berasal dari keluarga bangsawan sementara dia hanya seorang rakyat biasa. Teman-temannya muncul dari belakang dan memberitahunya bahwa dia berada di level yang sama dengan mereka. Sony masuk dan mengklaim bahwa dia juga tidak percaya mereka bekerja dengan Lika. Lika dengan tenang menjawab bahwa tidak ada yang perlu diragukan dan mengingatkan mereka bahwa semua dipilih karena kemampuan mereka. Langus mengencangkan genggamannya pada tongkat dan bersumpah untuk memberikan segalanya dan Raymond berjanji untuk memenuhi harapannya. Lika bersinar dan mengandalkan mereka lalu berbalik kepada Zeke Eldragon dan bertanya apakah dia yakin pergi sendirian. Dia mengangguk dengan percaya diri sementara yang lain menjadi gugup. Lika mengakui bahwa dia juga merasa gugup. Tetapi Zeke Eldragon mengangkat alisnya dan memberitahunya bahwa semua orang di sana cukup berbakat. Dia mempertanyakannya dengan pasti dan dia memberitahunya bahwa dia dan yang lainnya tajam. Dan ujian tim mereka akan mudah sementara Langus membisikkan bahwa Zeke Eldragon selalu tetap percaya diri. Instruktur baru melangkah maju dan menarik perhatian mereka. Dia mengamati mereka dengan seksama dan memuji formasi kelompok mereka. Dan menyatakan bahwa kerja sama tim akan memastikan kelangsungan hidup mereka. Dia meminta orb kristal mereka. Dan menjelaskan bahwa masing-masing harus melindungi orb mereka sendiri hingga ujian 1 bulan di Gunung Beracun. Karena semua orb identik, Dick bertanya apakah kehilangan satu berarti mereka bisa menggantinya. Freya melanjutkan dan menjelaskan bahwa di gunung mereka akan menghadapi para senior yang akan mencoba mencuri orb mereka. Seorang siswa bertanya apakah ada di antara mereka yang belum mencapai level 1 bintang sementara siswa lain mengklaim bahwa tugas itu terdengar mudah. Freya memerintahkan mereka untuk melanjutkan dan memulai ujian. Mereka bergegas menuju gunung. Lika berbalik kepada Zeke Eldragon dan memberitahunya bahwa dia akan menemuinya setelah ujian lalu memerintahkan kelompoknya untuk bergerak. Zeke Eldragon melambaikan tangan dengan tenang dan Frey bertanya apakah dia tidak gugup. Dia tersenyum samar dan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Lalu melangkah maju sementara dia mengamati dengan rasa ingin tahu yang tenang saat sinar bulan menyebar. Seorang petugas di sampingnya bertanya, apakah ujian ini terlalu berat bagi para siswa? Petugas lain setuju. Dan mengatakan bahwa kelompok ini masih kurang pengalaman bertarung dan bertanya-tanya berapa banyak yang benar-benar akan bertahan. Freya meyakinkan mereka bahwa monster di gunung tidak terlalu kuat. Dan kerja sama tim akan membantu mereka bertahan. Sang perwira mengangguk setuju. Dan Freya menggumamkan sesuatu tentang melepaskan sesuatu. Dia meminta kepastian tapi dia menganggapnya sepele. Lalu memerintahkan kelompok lain untuk masuk ke hutan saat tim bergerak maju dan melihat seorang siswa sendirian. Seorang pemanah segera melepaskan anak panah tetapi Zeke Eldragon dengan mudah menangkapnya dan tersenyum sinis. Mereka melihat dengan tidak percaya dan berbisik bingung, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, dia berlari maju dan memberi isyarat agar permainan yang sebenarnya dimulai. Sony menghancurkan monster-monster dengan seluruh kekuatannya. Saat makhluk lain melompat dari belakang tetapi Raymond mengangkat perisainya dan menyerang melalui makhluk itu. Lannis menerjang maju dengan tombaknya dan menusuk monster lain seperti memuji mereka. Dan ketika mereka melirik ke arahnya, mata mereka membelalak. Melihat tumpukan monster katak mati di sekelilingnya, mereka mengklaim bahwa dia benar-benar telah membersihkan terlalu banyak sendiri. Dia tertawa pelan dan berkomentar bahwa level 2 bintangnya pasti membantu. Dia menambahkan bahwa keduanya telah mendapatkan 1 bintang sejak minggu lalu. Sementara Langus menundukkan kepalanya tetapi yang lain mendorongnya, memberitahunya bahwa dia akan segera mendapatkan bintangnya. Lika setuju dan menyatakan bahwa mengalahkan monster katak tanpa bintang bukanlah prestasi kecil. Dan memuji kerja tombaknya yang sempurna setelah berlatih dengan Zeke Eldragon dan memerintahkan mereka untuk kembali sebelum malam tiba. Saat mereka mendekati markas mereka, Lika berhenti melihat seorang siswa senior menunggu di depan. Sang senior tersenyum sinis sementara Lika mempertanyakan apakah dia datang untuk mencuri orb mereka. Kelompok itu tegang dan Raymond mengangkat perisainya. Sang senior mengangguk dan mengklaim bahwa ujian itu sendiri adalah untuk mencuri orb. Dan mengakui bahwa dia tidak mengharapkan untuk menemui markasnya terlebih dahulu. Lika memperingatkannya untuk pergi sebelum mereka membunuhnya. Menyatakan bahwa dia tidak bisa menghadapi mereka sendirian sebelum dia bertindak, 3 senior lainnya muncul dari belakang. Yang terdepan menghunus pedangnya dan menyerang ke arahnya. Memerintahkannya untuk menyerah. Dia menghindar dan yang lainnya menyerbu maju. Raymond melindungi Silan melawan dengan kekuatan. Dan Langus berjuang untuk bertahan sementara lawan menuntut kristalnya.
Langus mengingat nasihat Zeke Eldragon. Ketika dia pernah bertanya bagaimana menghadapi musuh yang kuat, Zeke Eldragon memberitahunya bahwa itu tidak mungkin. Baginya untuk menang melawan 3 atau lebih petarung kelas atas, namun masih ada cara. Langus bertanya tentang metodenya dan Zeke Eldragon tersenyum dan menginstruksikannya untuk memanfaatkan celah. Langus bertanya bagaimana menemukannya dan dia memberitahunya untuk bertahan. Dan terus melakukannya sampai lawan mengeksposnya karena yang lebih lemah tidak bisa memaksa celah itu sendiri. Langus mengepalkan tinjunya dan bertanya apakah dia benar-benar bisa bertahan selama itu. Zeke menjelaskan bahwa ketahanan itu sendiri memenangkan pertempuran dan bahwa mengalahkan yang lebih kuat melalui kesabaran. Lebih besar dari kekuatan dan satu-satunya Lika mungkin menjadi pengecualian dari aturan itu. Zeke Eldragon telah mengingatkannya untuk pertama-tama percaya pada dirinya sendiri dan tidak berpikir terlalu banyak, tunggu dan serang saat kesempatan muncul. Sekarang Langus menggeram dan bertahan di tempatnya. Dan ketika lawan melonggarkan pertahanannya sejenak, dia menyerang dan menusukkan tombaknya langsung ke tubuh lawan. Sementara Lika terus bertarung melawan lawannya sendiri. Senior itu melawan tetapi menyadari bahwa kekuatannya melebihi miliknya meskipun keduanya adalah bintang 2. Dia tahu bahwa itu berasal dari nasihat Zeke Eldragon dan mengakhiri pertarungan dengan satu serangan yang menentukan. Dia berlari ke timnya dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Mereka bersorak dan saling mengucapkan selamat kepada Langus karena telah mencapai 1 bintang. Sementara dia masih tidak percaya, Lika tersenyum dan berkomentar bahwa dengan semua orang yang sudah memegang bintang sekarang, mereka bisa bertahan dalam ujian dan bertanya-tanya dalam hati apa yang mungkin dilakukan Zeke Eldragon. Dari kejauhan, seorang gadis dari kelompok terakhir berlari gemetar dan mempertanyakan monster macam apa dia. Di sekelilingnya tergeletak tubuh anggota lainnya dan Zeke Eldragon berdiri di antara mereka. Para senior yang panik berlari menjauh sambil berteriak untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka telah menghadapi monster literal yang dengan santai mengalahkan mereka. Sementara itu, anak kita bersantai dan menyebut mereka pengecut karena melarikan diri. Anak-anak itu berlari lebih cepat dari Usain Bolt hanya untuk melarikan diri dari tahun pertama yang lebih rendah. Mereka seharusnya yang memburu dia, tapi sekarang situasinya berbalik. Seorang senior terpeleset dan jatuh. Itu seperti adegan horor saat dia melihat Zeke Eldragon. Dengan tenang memerintahkannya untuk berdiri dan setidaknya mencoba melawannya. Mata emasnya menatap jiwa anak ini, membuatnya menyesali setiap keputusan dalam hidupnya. Saking parahnya anak itu sampai pingsan karena ketakutan. Dan aku membayangkan tatapan Batman pasti terasa sama bagi musuh-musuhnya. Zeke Eldragon sedikit kecewa. Betapa mudahnya dia membongkar kelompok itu meskipun mereka bersikap sangat sigma dan tangguh di awal. Saat dia melompat, dia menyadari seseorang mengintipnya dari suatu tempat. Zeke Eldragon memanggil orang ini untuk keluar. Melihat mereka menolak untuk keluar, dia menganggap itu sebagai tanda bahwa dia tidak melanggar aturan. Dan bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun juga, orang yang mengintipnya. Tahun pertama mengalahkan seniornya dan anak yang sama bahkan berhasil memanggilnya karena mengintip. Tertarik, kapten itu berniat melaporkan situasi ini kepada pemimpinnya. Dia kembali kepada kecantikan berambut merah yang menuntut laporan misi. Anak buahnya mulai dari awal sekali dalam 1 minggu durasi ujian. 32% dari anak-anak telah keluar, tetapi yang selamat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Yang berarti angka tidak akan turun lebih rendah dari itu. Tetapi saat dia bertanya tentang kondisi senior, orang-orangnya ragu untuk menjawab. Orang yang sama yang mengamati semuanya mengungkapkan bagaimana para senior berlari untuk menyelamatkan diri. Instruktur terpesona dengan kata-katanya. Itu terlihat sangat membingungkan karena tidak ada monster di luar level senior yang dapat mengancam nyawa mereka. Jadi pertanyaan besarnya adalah, mengapa mereka berlari? Orang itu menyebutkan satu nama, yaitu Zeke Eldragon. Dia telah menjadi bencana. Kehancuran para senior, memburu mereka seperti serangga. Tidak ada yang ingin berada di dekatnya lagi. Dia terus memburu mereka tanpa henti. Ini adalah situasi yang sangat abnormal, mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika Zeke Eldragon adalah anak dari kepala keluarga, anak ini gila. Dia bukan hanya seorang jenius, dia adalah bakat generasi, yang bisa diklasifikasikan sebagai monster literal untuk usianya. Bahkan instruktur ingat interaksi singkat tapi aneh mereka, menyadari bahwa strateginya sejak awal adalah bergerak sendirian. Mengetahui bahwa dia akan melepaskan neraka kepada korbannya, untuk menyederhanakannya. Bro bahkan tidak pernah memikirkan ide untuk diburu, dia justru senang untuk berburu. Penjelasan faktualnya tentang Zeke Eldragon menarik perhatian anggota timnya sampai tiba-tiba. Sementara anggota timnya yang lain mulai mempertanyakan apa yang sedang dilakukan sialan ini. Wanita ini terus-menerus meningkatkan kesulitan ujian dan berniat melepaskan semacam monster. Pada level 3 bintang, bahkan para senior pun seharusnya tidak dapat menahan ini. Mami sadis meyakinkan mereka bahwa dia telah melakukan penyesuaian tertentu. Pertama-tama, itu hanya ditargetkan untuk siswa dengan level 2 bintang atau lebih. Ini berarti anak-anak tanpa bintang, atau bahkan dengan 1 bintang tidak akan terpengaruh. Tetapi pertanyaan besarnya adalah mengapa dia melakukan ini sama sekali. Menariknya, Freya mengungkapkan bahwa ini adalah perintah langsung dari Lord Eldridge, kepala keluarga. Dia benar-benar penasaran tentang hasil ujian ini, terutama mengenai monster yang disebut-sebut bahwa Zeke Eldragon telah menjadi. Dia bertanya-tanya apakah anak ini bisa menangani sesuatu yang sebesar ini, dan memberi instruksi kepada orang-orangnya untuk melepaskan makhluk itu sebelum fajar.
fajar pun tiba. Langus dan Seleni langsung merasakan tanah bergetar. Naluri tajam Lady Laika memberitahunya bahwa sesuatu sedang datang. Bahkan lebih mengerikan daripada senior yang mereka hadapi sebelumnya. Langus mengira itu pasti semacam monster besar, tetapi Laika tahu betul bahwa apapun itu menakutkan. Guncangan tanah terus berlanjut, mengejutkan para siswa saat mereka semua mulai khawatir. Lika langsung sadar bahwa pohon di belakang mereka sedang tumbang, jadi dia mengaum agar semua orang menjauh. Untungnya, dia bisa melindungi Seleni dan Raymond berhasil menjaga Langus agar tidak ada yang terluka. Terkejut dengan runtuhnya pohon yang tiba-tiba, Lika menggenggam pedangnya untuk menghadapi ancaman. Sementara Langus dan yang lainnya menatap makhluk itu dengan mata ketakutan, monster menjulang di depan mereka adalah golem batu yang mengerikan. Satu yang tidak pernah mereka kira akan mereka temui di gunung. Aku suka bagaimana ini adalah versi isekai dari keluar dari silabus. Pertanyaan untuk ujianmu, sementara itu, anak kita berada di lokasi yang sama sekali berbeda. Duduk di atas mayat monster dan senior yang tidak sadar, penggemar manhwa sejati akan ingat satu adegan familiar dengan Arthur. Dari awal setelah akhir. Ngomong-ngomong, orang ini sangat bosan. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya, bertindak seolah dia adalah Gojo dari ujian ini. Tapi tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang mengerikan dari kejauhan. Ini bukan monster biasa, ini sesuatu yang lebih tinggi dari 2 level kelas. Yang membuatnya bertanya-tanya apakah instruktur mencoba mengirimkan pesan kode padanya. Meski begitu, aneh menggunakan makhluk ini melawan anak-anak yang hanya memiliki 2 bintang paling banter. Selain itu, instruktur Freya seharusnya memberitahu mereka tentang ini di awal ujian. Tapi kemudian dia sadar bahwa wanita sadis ini melepaskannya dengan sengaja, membuatnya bertanya-tanya tentang rencana mereka. Namun, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk mengusir kebosanan, Bro yang termotivasi melompat dari tumpukan korbannya, dan menjadikan monster kelas 3 sebagai target barunya. Sayangnya, dia harus menghabiskan waktu cukup lama untuk sampai ke sana. Karena itu jauh dari tempatnya kembali ke golem yang sedang bertarung. Seleni mencoba mengayunkan pedangnya ke monster batu itu dan tentu saja tidak tampak memberikan kerusakan pada tubuhnya yang keras. Dia tidak memiliki goresan sedikit pun, tetapi entah bagaimana Raymond berpikir dia adalah karakter utama dan mengayunkan perisainya. Lagi-lagi, tidak ada goresan sama sekali. Akhirnya, Lika bertransformasi menjadi mode Zenitsu dan mengaktifkan teknik kilat gaya petirnya. Gerakan pamungkas itu baru saja sedikit menggores makhluk itu. Ini mengonfirmasi bahwa hanya serangan yang dipenuhi aura yang dapat merusak cangkang luar golem, yang berarti siapapun di bawah peringkatnya praktis tidak berguna di sini. Langus memohon padanya untuk sebuah rencana sementara dia mengumpulkan mereka, menjelaskan strateginya yang konyol untuk menjadi umpan. Untuk mengalihkan perhatian monster, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada yang mau mengikuti rencana ini, karena itu berarti dia akan ditinggalkan. Tetapi Lika pada dasarnya menyebut mereka NPC lemah yang hanya akan menghalangi jalannya. Dia berhasil melakukan sedikit kerusakan bahkan setelah melancarkan serangan aura yang kuat, yang berarti sisanya tidak bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan persahabatan mereka. Pikiran Naruto, kata-katanya benar dan meskipun benar bahwa mereka tidak bisa menjatuhkannya, Raymond melangkah maju dengan perisainya, berjanji untuk mendukungnya hanya untuk memastikan dia mendaratkan semua serangannya. Lika berpikir ini adalah langkah yang sembrono, tapi Langus dan Seleni juga siap mendukungnya, dan dia memerintahkan teman-temannya untuk melindunginya sementara dia bersiap. Lika mengisi serangannya, dan melesat melewati mereka dengan aura petir yang menggelegar. Golem bereaksi cepat untuk menghancurkannya ke tanah. Tapi Raymond ada di sana untuk memblokir beratnya serangan. Bahkan begitu, tubuhnya tertegun. Hanya untuk memblokir satu serangan, dia butuh waktu istirahat. Sementara Langus dan Seleni masuk untuk mengalihkan perhatian golem dengan serangan berulang mereka. Ini memungkinkan penyerang utama, Lika, untuk melompat dari belakang golem dengan tebasan udara. Mengaktifkan seni pedang besar roh petirnya, dia menghantam raksasa itu dengan petir ilahi, meninggalkan jejak petir di langit setelah serangan itu selesai. Monster itu tampaknya tidak ada di mana-mana. Langus datang untuk menyelamatkannya saat Lika tampak terhuyung dan bingung. Dia telah menggunakan semua energinya hanya untuk mengaktifkan kartu truf terakhir itu, tapi setidaknya mereka berhasil mengalahkan monster itu. Jadi dia senang bahwa Raymond dan yang lainnya baik-baik saja, tapi itu ternyata salah paham terbesar mereka. Saat golem tiba-tiba muncul dari asap, mengulurkan tangannya ke arah Lika yang tidak terlindungi. Pada akhirnya monster itu mencengkeramnya sementara teman-temannya tidak bisa membantu. Dia tahu dia telah membuat kesalahan besar tanpa memastikan pembunuhan. Sementara Seleni ketakutan melihat monster itu masih berfungsi dengan baik. Bahkan setelah hampir seperti mini nuklir, Langus ingin tampil hebat dan menyerang dengan tombaknya untuk membantunya, tapi golem dengan santai mencengkeramnya, membuat Langus berteriak dan khawatir. Tiba-tiba sebuah pohon raksasa dilempar dari langit, menghantam golem dengan berat pohon itu, sekaligus membebaskan Lika dalam prosesnya. Langus dan partinya membawanya keluar dari area berbahaya. Tanpa tahu apa yang terjadi, Zik Eldragon tiba dengan masukannya yang spesial. Bergabung dalam semua kesenangan, dia bahkan tidak peduli tentang teman-temannya dan merasa senang untuk kematian korban berikutnya. Sebelum semua ini terjadi, dia bisa melihat serangan akhir Lika yang monumental dari jauh. Dia tahu bahwa kelompoknya berusaha mengalahkan monster itu, tapi merasa sangat terbatas untuk mencapai mereka tepat waktu. Di masa jayanya, era Kobe Bryant,
dia pasti akan langsung teleportasi dengan kecepatan gila. Meskipun kelompok Lika cukup baik, mereka tidak bisa mengalahkan monster bintang 3. Ini lebih seperti permainan bertahan hidup bagi mereka. Hitung mundur sampai mereka dibasmi. Mengetahui bahwa dia tidak bisa berlari cukup cepat, anak kita memutuskan untuk bereksperimen dengan sesuatu yang baru. Mengukir jarinya ke dalam jantung pohon, dia menariknya langsung dari tanah. Menunjukkan tingkat kekuatan gila untuk seorang anak, lalu anak ini mengirimkan pohon itu terbang entah kemana. Berharap pohon itu mungkin menjadi misil balistik dan mengenai monster, Zeke Eldragon merasa sangat baik tentang apa yang dia lakukan barusan. Karena teknik melempar pohon ini sebenarnya adalah sesuatu yang lebih dalam, dia membicarakan seni merawat naga. Manual pertarungan lebar dragon diberikan kepada siswa sebelum mengikuti ujian, ini adalah buku teknik biasa dan bukan benar-benar gaya yang tepat. Tetapi panduan untuk membuka kekuatan yang lebih efisien. Yang baik adalah ini terbukti membantu Zeke Eldragon karena di kehidupan sebelumnya, dia memanfaatkan serangan jarak jauh sebagai kepala pertama. Bagaimanapun setelah melempar pohon itu, Bro mulai berlari lagi kembali ke masa kini, dia menyapa teman-temannya yang terkejut melihatnya. Langus mengingatkannya tentang golem berbahaya yang datang ke sini untuk membunuh mereka semua. Tetapi alih-alih melarikan diri, Bro merasa terhibur untuk menantang monster yang kuat. Menariknya, makhluk itu tampaknya tidak memiliki bentuk kekuatan hidup. Meskipun memiliki kehadiran, sementara dia santai mengobrol, Behemoth bintang 3 melayangkan pukulan kuat ke arahnya. Pukulan itu menghantam Zeke Eldragon secara langsung, tetapi inilah yang menarik, anak ini menangkapnya dengan satu telapak tangan. Berkat tiki pertarungan jeniusnya, dia bisa langsung tahu bahwa monster itu tidak akan terpengaruh oleh serangan berbasis normal dan meskipun dia bisa dengan mudah menghabisinya dengan aura. Dia tidak ingin menyelesaikan semuanya begitu cepat. Lika menontonnya, seolah-olah bermain-main dengan monster yang sama yang membuat mereka kesulitan, bagaimanapun. Golem berusaha menghantamnya dengan kedua tangan, membuat Zeke Eldragon merenungkan kecepatan luar biasa monster itu. Bahkan untuk ukuran besarnya, dia berhasil memblokir hantaman itu. Merasakan sedikit ketidaknyamanan dalam prosesnya, Zeke Eldragon memberitahu teman-temannya untuk menjauh dari pertarungan agar mereka tidak terluka. Menyebabkan mereka melarikan diri dari area itu. Sekarang dia tidak perlu khawatir untuk menggunakan semua kekuatannya. Zeke Eldragon menggeser berat badannya dan akhirnya melempar monster yang 10 kali lebih besar darinya. Dia masih harus mengatasi cangkang keras makhluk itu dan bertanya-tanya apakah golem itu sama kuatnya di dalam. Untuk menguji teorinya, dia mengisi tenaga untuk sebuah pukulan dan menghantamnya dengan cepat ke tubuh golem. Gerakan ini adalah bentuk dari seni pertarungan penghancur naga yang dia gabungkan dengan gaya kedua. Ledakan untuk menghancurkan bagian dalam golem, aspek ledakan dari tekniknya. Tidak hanya fokus pada memecahkan cangkang tetapi benar-benar menghancurkan makhluk itu dari dalam. Dan begitu saja. Dengan satu gerakan, Bro menghabisi makhluk itu, mendapatkan sedikit kesenangan dari pengalaman itu. Sebulan berlalu setelah ujian selesai dan kita tiba di kediaman utama keluarga lebar dragon. Di sini Zeke Eldragon dipanggil, sangat menjengkelkan, dia merenungkan kesimpulan dari ujian sebelumnya. Karena tidak ada yang signifikan terjadi setelah insiden golem. Anggota kelas Zeke Eldragon yang berusia 7 tahun akhirnya turun menjadi 70%, tetapi anggota yang selamat menjadi akrab dengan kematian, dan berhasil mencapai level 1 bintang tak lama setelah ujian selesai. Zeke Eldragon dipaksa untuk bertemu dengan kepala keluarga, ayahnya, saat berjalan melalui lorong. Dia menggerutu kesal sementara Frey mengingatkan bajingan itu untuk memberi hormat yang layak kepada kepala keluarga. Dia meluapkan kemarahannya tentang bagaimana dia berperilaku dalam ujian dan pada dasarnya mengundang bencana untuk dirinya sendiri. Tetapi anak kita tidak mengerti apa yang dia maksud, dia merasa tidak melakukan kesalahan. Frey berteriak padanya karena menghancurkan ujian senior. Menyerang mereka dan memburu mereka saat itu sebenarnya tidak diperlukan. Karena itu, tidak satu pun dari senior yang berhasil mendapatkan orb. Untuk ujian pribadi mereka bahkan harus mengulang ujian, betapa parahnya dia menghancurkan mereka. Frey frustrasi dengan tindakannya dan memohon padanya untuk memperbaiki nada tidak hormatnya. Saat dia bertemu kepala keluarga ketika mereka akhirnya tiba di pintu kepala keluarga, alasan dia terus menasihatinya untuk merendahkan diri dan bersikap rendah hati adalah karena jika dia tidak melakukannya, dia akan benar-benar dihapus dari keberadaan. Auza Eldragon adalah pria yang kejam tanpa rasa hormat terhadap anak-anak. Dan Frey tidak ingin Zeke Eldragon disembelih seperti itu. Bahkan anak kita merasa terintimidasi setelah mendengar itu. Sebelum memasuki kamarnya, Frey mengumumkan peringkat dan maksud misinya. Dia mengizinkannya untuk masuk, jadi mereka berdua masuk. Midget santai kita menatap pria yang duduk di mejanya, pertemuan pertamanya dengan kepala keluarga. Auza Eldragon sedikit kesal dan tanpa mengulurkan salam. Pria itu langsung menuntut untuk mengetahui mengapa anak itu menyerang seniornya. Jawabannya membuat kepala keluarga bingung sementara anak itu terus berargumen bahwa tidak ada rincian atau syarat lain yang disebutkan. Jadi dia mengikuti apa yang ditugaskan. Zeke Eldragon langsung menyerang ayahnya dengan mengatakan bahwa dia seharusnya menyebutkan aturan-aturan bodoh sebelum ujian dimulai. Wajah Frey mengatakan segalanya. Dia sangat ketakutan karena sebelumnya dia memberitahunya untuk tidak berargumen, dia bahkan mencoba memberi sedikit akal padanya. Sementara ayah anak itu mengeluarkan aura menakutkan yang membuatnya tertegun. Hanya tekanan yang luar biasa itu cukup untuk menjatuhkannya dengan tekanan seperti ini.
Frey berpikir bahwa Zik Eldragon akan dibunuh, tetapi dia tidak merasakan apa-apa, dan mengejek ayahnya lagi karena menggunakan trik kecil saat sedikit terprovokasi. Sang patriark terkejut melihatnya tidak terpengaruh oleh tekanan. Dia berdua lebih jauh dengan bertanya kepada anak itu bagaimana dia berhasil mengalahkan tidak hanya armada senior, tetapi juga golem bintang 3 jika itu belum cukup tidak masuk akal. Bocah berusia 7 tahun ini baru saja mengandalkan auranya untuk melewati tekanan yang luar biasa ini. Tidak masuk akal baginya bagaimana seorang anak seperti itu bisa memunculkan kekuatan yang begitu mengerikan. Zik Eldragon menyadari bahwa fokus diletakkan pada sumber kekuatannya, dan alih-alih menjelaskan dengan baik, dia hanya menyebutnya sebagai jenis pribadinya. Arogansi bertemu arogansi, ayah dan anak saling menatap. Auza Eldragon mengakui bahwa sikap anak itu sembrono seperti yang dinyatakan dalam laporan. Tetapi itu tidak masalah karena dia tetap berhasil mengalahkan Golem. Hadiahnya adalah item dari harta naga. Adalah bagaimana pria ini beralih dari hampir membunuh putranya menjadi sekarang menawarkan hadiah. Mari kita bahas kedua opsi. Dragon Hall dan Dragon Treasury adalah brankas. Masing-masing diisi dengan 1000 tahun koleksi sejak zaman Giltes Eldragon sendiri, termasuk banyak buku, bahkan yang dilarang di era sekarang. Bahkan berisi senjata terbesar, artefak, dan setiap item yang dibutuhkan. Fasilitas ini seharusnya menjadi harta karun tertinggi keluarga, tetapi diawasi dengan sangat ketat. Sehingga hanya beberapa siswa yang cukup beruntung untuk masuk ke dalam lantai 2 Dragon Hall juga istimewa. Bocah ini bertindak seperti anak nakal dan dia masih diberi hadiah oleh ayahnya. Untuk membuatnya marah, Zik Eldragon mengejek ayahnya untuk memberinya akses ke kedua hadiah. Auza Eldragon memerintahkannya untuk pergi, tetapi anak itu melanggar perintah langsung. Dan mengeluh bahwa dia masih punya lebih banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Freya tahu bajingan ini akan membunuh dirinya sendiri. Dengan lidahnya dan menariknya untuk pergi segera, dia seperti ibu yang khawatir melindungi anaknya. Tetapi saat dia menyeretnya pergi, anak itu meninggalkan catatan terakhir. Zik Eldragon mempermalukan ayahnya bahwa semakin dia berusaha menahan emosinya, semakin jauh dia akan menjadi yang terkuat. Pada saat itu Auza Eldragon menyaksikan manifestasi kekuatan Zik Eldragon. Menjadikannya setara dengannya dalam potensi, Frey menutup mulutnya dan membawanya pergi. Meninggalkan Auza Eldragon untuk merenungkan jenis kehadiran yang baru saja dia rasakan. Di adegan berikutnya, instruktur sedang mengomel lagi. Berteriak pada idiot itu karena bertindak tidak hormat terhadap pemimpin, mengabaikan semua peringatannya. Zik Eldragon berusaha sekuat tenaga tapi akhirnya menyerah dengan lucu. Ini sebenarnya dia menahan kata-katanya, yang membuatmu bertanya-tanya apalagi yang bisa dia katakan. Freya tidak mengerti mengapa dia memperlakukan guru-guru dengan hormat, tetapi tidak bisa menunjukkan hal yang sama kepada ayahnya sendiri, mengingat kekuatan anak itu dan kepribadiannya yang kasar. Dia menganggapnya sebagai anak yang tidak biasa, bahkan mulai mempertanyakan identitas aslinya. Menggoda Freya, Zik Eldragon menyatakan bahwa dia hanya dirinya sendiri. Freya merenungkan itu. Semua orang di keluarga mereka meminum darah naga kuno saat lahir. Kepala keluarga memiliki kekuatan naga yang lebih tinggi juga. Dan yet, anak yang sama ini berhasil tidak hanya menantang ayahnya tetapi juga bertahan. Dia memang berbeda, dan dia tidak bisa mencari tahu apa yang mencurigakan. Dia berniat untuk memeriksa catatan kelahirannya. Tetapi untuk saat ini, dia mengubah topik dan menanyakan hadiah mana dari dua yang akan dia pilih. Dengan wajah yang menggemaskan, dia memilih keduanya, yang membuat Freya kesal. Pada akhirnya, Zik Eldragon membuat keputusan, dia mengejar pengetahuan. Terlahir kembali 1000 tahun ke masa depan membuatnya memiliki jurang dalam pemahamannya tentang zaman sekarang. Itulah mengapa dia penasaran untuk mengetahui tentang kemajuan medis dan teknologi, penggemar terbesarnya. Langus merayakan bagaimana dia bisa masuk ke Dragon Hall. Keduanya sangat bersemangat, masalahnya. Langus sudah mempelajari seni membunuh naga dan seni lembing perawatan. Ini adalah kesempatan yang lebih besar baginya untuk menguasai seni bela diri baru. Lika datang. Berbagi bahwa mereka perlu bertindak cepat karena ada batas waktu juga. Lantai pertama adalah tingkat dasar dan mereka diberitahu untuk meminjam satu buku saja dalam satu waktu. Itulah mengapa mereka perlu memilih dengan bijak. Pada saat yang sama Lika datang untuk mengetahui tentang hadiah pribadi Zik Eldragon, yaitu bisa memilih antara harta karun atau aula. Dia terkejut bahwa dia memilih Dragon Hall. Alih-alih memilih senjata atau sesuatu, anak kita pasti akan melakukan itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat tertinggal dalam pengetahuan tentang era saat ini, buku-buku di lantai kedua adalah bagian terbaik, lebih langka daripada yang pertama. Dan hanya Zik Eldragon yang memiliki akses ke tingkat ini, meski Lika berpikir tidak ada yang bisa mengalahkan petirnya. Teknik seni pedang besar saat dia melamun. Zik Eldragon melamun di adegan berikutnya, pengawas memberitahu mereka bahwa mereka hanya punya 5 jam untuk aula. Sulit untuk mengatakan apakah durasi ini dianggap lama, tetapi bagaimanapun juga, Lika muncul dengan strategi untuk memilih satu buku yang ingin mereka pinjam dan menggunakan sisa waktu untuk membaca yang lain. Yang tidak bisa dipinjam, pembaca cepat akan sangat diuntungkan di sini. Tapi Langus tertarik untuk mencari buku seni bela diri yang bisa dibaca dalam 3 jam, sulit memilih buku yang tepat untuk setiap orang. Terutama di aula yang megah seperti ini saat mereka terteleportasi ke dalamnya. Anggota pesta menjadi sangat antusias melihat kemegahan Dragon Hall yang melebihi ekspektasi Zik Eldragon jauh lebih dari yang dia bayangkan.
Dia memfokuskan perhatian untuk mendapatkan sepotong buku yang akan membuatnya terkesima. Dia melahap konten yang berkaitan dengan sihir dan kekacauan. Ini terlalu banyak informasi untuk dia hanya menyerah. 1000 tahun telah meninggalkan jejak yang luar biasa. Ternyata dalam rentang waktu itu, dunia mereka membentuk koneksi dengan dunia lain hampir 900 tahun ke masa lalu. Sebuah retakan raksasa mengguncang realitas mereka, menciptakan dinding dimensional yang disebut rift. Dari situ muncul dunia kacau, Chaos Realm Cancel. Dunia ini dihuni oleh monster yang lahir dari elemen kekacauan dan untuk melawan kemarahan mereka. Orang-orang di dunia Zik Eldragon akhirnya membentuk energi primal dalam tubuh mereka. Keluarga Eldritch bertanggung jawab membantu umat manusia melawan gelombang kekacauan. Ini memungkinkan banyak ikatan terbentuk antara keluarga di medan perang. 4 pejuang istimewa akhirnya menikahi anggota House Lebar Dragon yang membentuk Typhon Fafnir. Levias dan Bahamut, mereka sekarang dianggap sebagai 4 keluarga besar Lebar Dragon. Dan semuanya sekarang masuk akal, terutama ketika kemarahan itu ditutupi oleh energi gelap. Saat Zik Eldragon melawannya, aura guntur seperti itu memancarkan energi semacam itu. Semua itu berasal dari dimensi yang berbeda, tetapi bagian yang paling menarik baginya adalah evolusi sihir. Dengan koneksi ke realitas gelap muncul teknik baru. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan buku yang berkaitan dengan konten teknik itu. Terutama ketika sesuatu yang cemerlang ini seharusnya dihargai sebagai bagian dari sejarah. Kegembiraannya begitu keras sehingga menarik perhatian pengawas yang memintanya untuk diam saat membaca. Bagian yang paling aneh adalah bagaimana tidak ada kehadiran di sekitarnya dan dia masih bisa mendengar suara. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah ini sihir yang sama, teknik baru yang sama, sesuatu yang bisa digunakan melalui suara. Tetapi masalahnya adalah, selain energi primal biasa, dia tidak bisa memberitahu apa yang istimewa tentangnya. Tiba-tiba semua bukunya melayang dalam jalur kuning, melayang sendiri. Zik Eldragon tidak bisa menahan reaksinya dan merasa terhibur dengan teknik itu. Pengawas sekali lagi memintanya untuk diam, tetapi Zik Eldragon tidak bisa menahan reaksinya. Diambang mengalami tingkat pertumbuhan baru sementara dia sibuk membuang-buang waktu dengan kegembiraan. Perpustakaan tiba-tiba menutup dirinya dengan benang Ether yang mengikatnya sebelum melemparnya keluar pintu. Zik Eldragon hampir tidak bisa menahan dirinya sendiri saat mendarat. Mempertanyakan apa yang baru saja terjadi, Bro pengen belajar teknik Ether yang sama, dan meminta orang itu untuk menggunakannya lagi, bahkan Langus tidak bisa tahu apa yang terjadi padanya. Sementara Lika bingung kenapa dia satu-satunya yang diusir keluar, tidak seperti yang lainnya, untungnya. Langus menemukan buku manual seni bela diri yang menarik yang dia pinjam bernama Teknik Tombak Air Awan. Lalu ada Seleni yang belajar seni gerak bersama teknik pedang angin mekar. Raymond mendapatkan bagiannya dengan berlatih teknik pedang penjaga naga lebar di perpustakaan. Dia bahkan mendapatkan buku untuk keterampilan perisainya. Pada dasarnya mereka semua belajar seni bela diri yang sama, yang diciptakan Nick Eldragon di kehidupan sebelumnya. Sambil menggoda akhirnya, dia bertanya kepada Lika berharap bisa belajar apa yang dia dapat dari pengalaman itu. Dia mengungkapkan sebuah buku yang berisi teknik pedang besar gelombang berat, yang ditingkatkan oleh Lord ke-15. Ini adalah kali kedua Zik Eldragon mendengar tentang generasi ke-15 lainnya. Membuatnya bertanya-tanya apa yang begitu istimewa tentang itu. Lagi pula Lord ke-15 juga bertanggung jawab langsung untuk menciptakan seni pertarungan pembunuh naga. Sekarang meskipun bocah kita membuat banyak teknik yang menjadi penting, manuskrip di aula, banyak dari mereka adalah versi yang ditingkatkan dari apa yang dia ciptakan. Ini berarti Lord ke-15 bertanggung jawab atas kemajuan mereka, bahkan mengesankan Zik Eldragon sendiri. Awalnya dia pikir kehidupan sekolahnya akan penuh dengan kebosanan, tapi sekarang dia bersemangat. Untuk perjalanan yang akan datang, kita mendapatkan lompatan waktu besar yang membawa kita 5 tahun ke depan. Di sini Lika yang berusia 12 tahun sedang mencari Zik Eldragon dan teman-temannya. Dia belajar dari Langus bahwa bocah kita ada di tempat latihan. Ngomong-ngomong tentang tempat latihan, Zik Eldragon saat ini sedang berhadapan dengan 3 temannya, yang telah menjadi jauh lebih kuat pada usia 12 tahun.